Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Selasa tanggal 14 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan ini, kita akan melihat lagi dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo. Kali ini kita akan melihat perkembangan dari ruas jalan tol Jogja Solo yang sedang dilakukan dari proses pengerjaan di Kecamatan Karanganom. Posisi kita saat ini kita awali dari Desa Jungkari ya teman-teman, yaitu desa yang berbatasan dengan Desa Manjungan di Kecamatan Ngawen. Kita lihat di sini bahwa proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah terlihat signifikan, serta saat ini sedang dikerjakan dari proses pembangunan ataupun pengerjaan pada sebuah struktur jembatan yang ada di perbatasan antara Desa Jungkari di Kecamatan Karanganom ini dengan Desa Tempur Sari di Kecamatan Ngawen. Level ketinggian untuk material tanah uruk pada badan jalan tol Jogja Solo ini sudah terlihat tinggi ya teman-teman, sudah setara dengan beberapa terowongan yang dibangun di sekitar Desa Jungkari ini. Terus ikuti kami, nanti kita akan melihat sampai dengan Desa Ngabean ya teman-teman. Kita bergeser ke arah timur. Saat ini kita berada di dusun Jebresan, Desa Kadirejo ya teman-teman. Nampak di sini beberapa aktivitas dari alat-alat berat. Nampaknya di sini sudah beroperasi dari alat berat jenis motor grader. Nah, berarti proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Jebresan ini nampaknya sudah mencukupi level ketinggiannya teman-teman, karena biasanya alat berat jenis motor grader ini untuk meratakan dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo ketika proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah selesai dilakukan ataupun sudah cukup. Nah, nampaknya ini juga karena memang level ketinggian di sekitar Desa Kadirejo ini badan jalan tol Jogja Solo-nya sudah menyamai ataupun lebih tinggi dari beberapa terowongan yang dibangun di sekitar Desa Kadirejo ini. Terus ikuti kami, nanti kita akan belusukan untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini di Kecamatan Karanganom sampai dengan Desa Ngabean ya teman-teman, yaitu desa yang berbatasan langsung dengan Desa Nglagawangi di Kecamatan Pulan Harjo. Namun sebelum itu monggo silakan subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ya teman-teman. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih. Masih di Desa Kadirejo, ini adalah perkembangan dari pembangunan dari flyover yang dibangun di sekitar Jalan Raya Karanganom RSI ya teman-teman, Rumah Sakit Islam di Klaten. Nampak ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatannya ataupun lantai flyovernya. Nah, terlihat itu sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran lantainya. Nah, sehingga tinggal dilakukan dari proses pengaman dari sisi kanan kiri ataupun concrete barrier. Adapun di sisi sebelah timur dari jembatan ini nampak sedang terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, serta terus dilakukan dari proses pengerjaan dari pembatas badan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Terlihat beberapa pekerja ini terus melakukan dari proses pekerjaan. Terlihat ini sedang melakukan dari proses pengerjaan talut ataupun pondasi jalan batas dari jalan tol Jogja Solo dengan jalan akses warga. Ini adalah jalan akses warga ke arah Desa Tarubasan yang dipindahkan dan sudah dibangunkan oleh pihak pengelola dari jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Sebelumnya ini ada di sisi sebelah utara namun terpotong dari proses pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nampak sudah mulus, sudah dicor menggunakan beton ya teman-teman. Nah, terlihat di samping kiri kita ini adalah badan jalan tol Jogja Solo yang sedang dilakukan
dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak sudah signifikan, nampaknya ini juga tinggal sedikit lagi dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini. Terlihat di sebelah timur itu ada sebuah alat berat jenis motor grider juga ya teman-teman. Nampaknya di bagian ini juga sudah selesai ataupun mencukupi dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya. Nah, nampaknya itu terlihat putih-putih itu adalah lapisan geotekstil ya teman-teman. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk sebelum dilakukan dari proses penghamparan material sabis. Nah, nampaknya di sekitar Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom ini sudah di beberapa lokasi sudah dimulai dari proses penghamparan dari material sabis. Nah, terlihat itu adalah alat berat jenis motor grider yang dipergunakan untuk meratakan dari permukaan jalan ya teman-teman. Serta di depan kita itu nampak putih-putih adalah lapisan geotekstil. Nah, ini dipergunakan seperti yang kami bilang tadi adalah untuk lapisan sebelum dihamparkan dari material sabis. Nah, berarti kemungkinan di sekitar Desa Tarubasan ini sudah dilakukan dari proses penghamparan material sabis. Nah, namun kita tidak bisa mendekat karena memang ini siang hari, banyak aktivitas pekerjaan yang sudah dilakukan di sekitar badan jalan tol Jogja Solo, sehingga nanti apabila kita mendekat malah mengganggu dari pekerjaan. Kita amati dari sini saja ya teman-teman. Kita bergeser sedikit ke arah timur, kita masih berada di sekitar Desa Tarubasan, atau lebih tepatnya kita berada di sebelah utara dari Padukuhan Geneng. Nah, nampak di sini beberapa alat berat masih sibuk sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nah, nampak di depan kita ini sebuah alat berat jenis eskavator sedang melakukan perapian ataupun pekerjaan galian pada badan jalan tol Jogja Solo. Ini nampaknya melangsir dari material tanah uruk yang kemarin dipergunakan sebagai jalan akses truk-truk pengangkut material tanah uruk. Nah, ini dipindahkan untuk membentuk dari badan jalan tol Jogja Solo, serta terlihat juga sebuah alat berat jenis bulldozer ini terus meratakan dari material-material tanah uruk. Kita mengawali dari proses belusukan yang kita mulai dari Desa Jungkari tadi sekitar jam setengah 9 ya teman-teman. Berarti kemungkinan saat ini sekitar jam 9 kita tiba di sekitar Desa Tarubasan ini. Nah, nampaknya memang sudah ramai sekali dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan di sekitar Desa Tarubasan ini. Beberapa alat berat sudah langsung melakukan dari aktivitas pengerjaan dari proses pemadatan serta perataan dari badan jalan tol Jogja Solo. Lokasi kita saat ini berada di sekitar Desa Tarubasan. Kita saat ini bergeser lagi ke arah timur ya teman-teman. Kita berada di sekitar Desa Beku yang masih berbatasan dengan Desa Tarubasan. Nampak di sini ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, karena memang ini proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Beku ini masih memerlukan material tanah uruk yang cukup signifikan ya teman-teman, karena memang level ketinggiannya ini masih kurang banyak karena masih di bawah dari sejumlah terowongan maupun gorong-gorong yang dibangun di sekitar Desa Beku ini. Nah, nampak ini adalah terowongan yang sudah selesai dikerjakan di sekitar Desa Beku ini. Nah, level ketinggian dari material tanah uruk ini masih di bawah dari terowongan ini, berarti masih memerlukan material tanah uruk yang
cukup signifikan. Terlihat di depan kita aktivitas dari truk-truk dam ini ya teman-teman. Nah, terus datang silih berganti untuk melakukan aktivitas bongkar muatan dari material tanah uruk. Nah, nampaknya ini terus dilakukan dari proses percepatan pengurukan di sekitar desa Tarubasan ini. Dan terlihat ini truk-truk damnya ini masih mulus, masih bening sekali. Nampaknya ini baru ya teman-teman. Nah, nampaknya ini baru mengereyen dari truk-truk ini. Masih mulus dan masih bersih sekali ini. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Setelah ini kita akan berjalan ke arah utara untuk menyusuri dari desa Berangkal, desa Ngabean yang ada pada kecamatan Karanganom, sehingga nanti kita bisa melihat secara utuh dari proses perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar kecamatan Karanganom ini yang terus dilakukan dari proses percepatan. Kita bergeser sedikit ke utara, posisi kita saat ini masih di sekitar desa Beku. Nah, nampak di sini proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar desa Beku yang berada di sebelah utara dari jalan raya Penggung Karanganom ini nampaknya sedang dilanjutkan lagi proses pengurukan serta pemadatan lahannya. Nah, nampak di sini material tanah uruk ini terus terlihat menggunung serta beberapa truk dam ini terus memasuki dari areal pengurukan yang ada di sekitar desa Beku ini. Memang di sekitar desa Beku ini masih memerlukan dari material tanah uruk yang cukup signifikan ya teman-teman, karena memang beberapa saat proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar desa Beku ini terlihat berhenti. Nah, beberapa kali kami ke sini proses pengurukan serta pemadatan lahannya ini tidak ada aktivitas, dan saat ini nampak terus dipercepat. Malah saat ini yang melakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini dikerahkan dari truk-truk dam ukuran tronton ya teman-teman. Terlihat itu adalah truk dam ukuran tronton yang sedang melakukan aktivitas dari bongkar muatan dari material tanah uruk. Nah, nampaknya di sekitar desa Beku ini setelah beberapa saat tidak ada aktivitas, saat ini mulai lagi dilakukan dari proses percepatan dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya. Kita bergeser sedikit ke arah utara ya teman-teman. Posisi kita saat ini sudah berada di sekitar desa Berangkal, dan terlihat di depan kita ini adalah batu-batu nisan sebagai penanda dari makom-makom yang baru saja dipindahkan. Nah, ini posisi dari makom yang baru yang sebelumnya ada di sebelah timurnya ini ya teman-teman, berada di sebelah utara dari sungai. Nah, nampaknya proses pemindahan makom-makom ini sudah selesai karena terlihat di situ ada sebuah alat berat jenis bego serta sebuah alat berat jenis borpel yang sudah beroperasi di sekitar desa Berangkal ataupun di sisi sebelah utara dari sungai. Nah, kemarin sisi sebelah utara ini belum bisa dikerjakan dari konstruksi jembatan karena memang masih ada makom ini ya teman-teman. Saat ini nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan konstruksi jembatan di sisi sebelah utaranya. Makom yang ada di desa Berangkal ini termasuk makom yang tua ya teman-teman. Banyak sekali jenazah yang dikuburkan di makom ini. Nah, ratusan jenazah kemarin yang sudah dipindahkan dari makom yang lama di lokasi ini ya teman-teman. Nah, semoga saja arwah-arwah dari pendahulu kita yang sudah dipindahkan di lokasi yang baru ini diberikan ketenangan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Ngabean atau lebih tepatnya kita berada di Dusun Pasekan. Nah, nampak di depan kita ini adalah potongan-potongan balok gider yang sedang dilakukan dari proses penyambungan. Nah, balok gider ini nantinya akan digunakan untuk membangun struktur jembatan yang ada di sebelah selatan itu ya teman-teman. Nah, namun memang di sini ada juga sebuah makom yang belum dipindahkan. Nah, sehingga pondasi atau abutmen ataupun pilar yang nantinya dipergunakan untuk memasang dari girder-girder ini di sisi sebelah utaranya belum bisa dikerjakan ya teman-teman, karena memang makom ini belum dipindahkan. Nah, sedangkan di sisi selatan ini ataupun yang ada di sisi Kecamatan Karanganom ataupun di Desa Merangkal ataupun di Dusun Sokowetan ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari struktur jembatannya atau abutmen sekaligus pilar-pilarnya ini. Dan di sisi sebelah utara dari Desa Ngabean ini, Kecamatan Karanganom yang berbatasan dengan Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo ini sedang dilakukan dari proses pengangkatan serta pemasangan balok-balok gider ya teman-teman. Nanti di kesempatan yang lain akan kita lihat prosesnya. Kita akan mengadip proses dari pemasangan serta pengangkatan balok gider ini. Nah, semoga saja kita akhiri dulu ya teman-teman perjumpaan kita hari ini. Semoga saja tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, tidak lupa ini adalah masjid yang baru yang sudah selesai dilakukan dari proses pemindahan yang ada di sekitar Dusun Pasekan Desa Ngabean ini. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.